The Magician's Nephew, keponakan penyihir. Bab 1. Pintu yang salah. Ini kisah tentang sesuatu yang terjadi dulu sekali ketika kakek nenekmu masih kanak-kanak. Kisah ini penting karena mengungkapkan bagaimana berbagai hal mula-mula bisa keluar masuk dari dunia kita sendiri ke tanah Narnia. Pada masa-masa itu, Mr. Sherlock Holmes masih tinggal di Baker Street, dan keluarga Bastable masih mencari harta terpendam di Lewisham Road. Pada masa-masa itu, kalau kau anak laki-laki, kau harus mengenakan kerah eton yang kaku setiap hari, dan sekolah-sekolah biasanya lebih kejam daripada sekarang. Tapi, makanannya lebih lezat, dan kalau bicara soal permen, aku tak akan bilang padamu betapa murah dan nikmat semua jenisnya, karena itu hanya akan membuat air liurmu menetes dengan percuma. Dan pada masa-masa itu, hiduplah di London anak perempuan bernama Polly Plummer. Dia tinggal di salah satu rumah di deret panjang rumah yang berdempetan. Pada suatu pagi, dia sedang di kebun belakang ketika seseorang anak laki-laki berlari dari kebun sebelah dan melonggokkan kepalanya dari atas pagar tembok. Polly sangat terkejut, karena hingga saat ini belum pernah ada anak laki-laki di rumah itu. Hanya Mr. Catterley dan Miss Catterley, kakak beradik. Perjaka tua dan perawan tua tinggal bersama. Jadi, Polly mendongak, penuh rasa ingin tahu. Wajah anak laki-laki asing itu sangat kotor, nyaris tidak akan bisa lebih kotor lagi bila dia menggosokkan tangan ke tanah dulu, menangis keras, lalu mengeringkan wajah dengan kedua tangan. Bahkan sebenarnya, bisa dibilang itulah yang baru saja dia lakukan. "Halo," sapa Polly. "Halo," sapa anak laki-laki itu. "Siapa namamu?" "Polly," jawab Polly. "Kalau namamu?" "Diggory," jawab si anak laki-laki. "Wah, namamu aneh sekali," kata Polly. "Lebih aneh mana dengan Polly?" kata Diggory. "Namamu lebih aneh," kata Polly. "Tidak," kata Diggory. "Yang pasti, aku selalu mencuci wajahku," kata Polly. "Itu perlu kau lakukan, terutama setelah..." Dia berhenti. Dia berniat berkata setelah kau menangis lama, tapi dia pikir itu tidak sopan. "Baiklah, aku akan mencuci muka," kata Diggory dengan suara jauh lebih keras, seperti anak laki-laki yang saking sedihnya tidak peduli siapa saja yang tahu dia habis menangis. "Tapi kau juga akan begini," dia melanjutkan. "Kalau sepanjang umur kau pedesaan dan memiliki kuda poni, juga sungai di bagian bawah taman, lalu dibawa untuk hidup di gua kumuh mengerikan seperti ini." "London bukan gua," kata Polly yakin. Tapi anak laki-laki itu terlalu marah untuk mendengar. Dia pun melanjutkan, "Dan kalau ayahmu berada jauh di India, dan kau harus tinggal bersama bibi dan paman yang gila, siapa yang bakal mau? Dan kalau alasannya karena mereka harus menjaga ibumu, dan jika ibumu sakit dan akan meninggal..." Kemudian wajahnya mulai membentuk rupa aneh yang biasa muncul bila kau berusaha menahan air mata. "Aku tidak tahu itu. Maaf ya," kata Polly lembut. Kemudian, karena dia hampir tidak tahu apa yang harus diucapkan dan berusaha mengalihkan pikiran Diggory ke topik-topik menggembirakan, dia bertanya, "Memangnya Mr. Catterley benar-benar gila ya?" "Ya, kalau tidak gila," kata Diggory, "pastinya dia menyimpan misteri lain. Dia punya ruang kerja di lantai atas, dan Bibi Letty bilang jangan sekali-kali aku berani ke sana." Nah, itu saja sudah terdengar mencurigakan, kan? Kemudian ada satu lagi. Setiap kali pamanku berusaha mengatakan apapun kepadaku saat makan, dia bahkan tidak pernah berusaha bicara kepada Bibi. Bibi Letty langsung menyuruhnya diam. Dia bilang, "Tidak perlu mencemaskan anak itu, Andrew." Atau, "Aku yakin Diggory tidak mau mendengar tentang itu." Atau, kalau tidak, "Nah, Diggory, tidakkah kau ingin main di taman?"
Biasanya pamanmu berusaha bicara tentang apa? Aku tidak tahu, dia tidak pernah bicara banyak. Tapi, ada lagi yang lebih membuat penasaran. Suatu malam, bahkan sebenarnya kemarin malam, waktu aku melewati tangga terbawah menuju loteng, saat mau pergi tidur dan biasanya aku tidak pernah terlalu peduli saat melewatinya, aku yakin mendengar teriakan. Mungkin dia menyekap istrinya yang gila di atas sana? Ya, aku sudah memikirkan kemungkinan itu. Atau mungkin dia sebenarnya pembuat uang palsu. Atau mungkin dulunya bajak laut, seperti pria yang ada di bagian awal buku Treasure Island, yang selalu bersembunyi dari teman-teman sekapalnya. Seru sekali, kata Polly. Aku tidak pernah menyangka rumahmu begitu menarik. Kau mungkin menganggap rumah itu menarik, kata Diggory. Tapi kau tidak bakal menyukainya kalau harus tidur di sana. Apakah kau masih akan menyukainya kalau harus selalu terbaring dalam keadaan terjaga, mendengarkan langkah Paman Andrew yang mengendap-endap sepanjang koridor menuju kamarmu? Matanya juga sangat mengerikan. Begitulah ceritanya, Polly dan Diggory bisa saling mengenal. Dan karena saat itu masih awal liburan musim panas, dan tidak satu pun dari mereka yang pergi ke laut tahun itu, mereka bertemu nyaris setiap hari. Sebagian besar alasan dimulainya petualangan mereka adalah karena saat itu musim panas yang paling sering hujan dan dingin yang pernah ada setelah bertahun-tahun. Keadaan ini membuat mereka harus berpuas diri dengan kegiatan-kegiatan di dalam rumah. Bisa dibilang, petualangan di dalam rumah. Menakjubkan sekali betapa banyak petualangan yang dapat kau lakukan dengan sebongkah lilin di suatu rumah besar atau di deretan rumah. Polly telah lama menemukan bahwa jika kau membuka pintu kecil tertentu di loteng berbentuk kotak di rumahnya, kita akan menemukan tempat penyimpanan air dan ruang gelap di belakangnya, yang bisa kau masuki dengan sedikit memanjat hati-hati. Ruang gelap itu seperti terowongan panjang dengan dinding bata di satu sisi dan atap curam di sisi lain. Di atap, berkas-berkas kecil cahaya menembus di antara rongga-rongganya. Tidak ada lantai di terowongan ini. Kita harus melangkah dari kasau ke kasau, dan di antaranya hanya ada plester. Kalau menginjak plester ini, kau akan mendapati dirimu terjatuh dari langit-langit ruangan di bawahnya. Polly menggunakan sebagian kecil terowongan itu tepat di sebelah tempat penyimpanan air, sebagai gua penyelundup. Dia membawa peti-peti pakaian tua, beberapa bantalan kursi dapur yang rusak, dan benda-benda sejenis lainnya. Lalu menyebar semua benda itu di atas kasau demi kasau sehingga terbentuk semacam lantai. Disinilah dia menyimpan kotak uang berisi berbagai harta dan cerita yang sedang ditulisnya, lalu biasanya beberapa apel. Dia seringkali diam-diam meminum bir jahe di sana. Botol-botol lamanya membuat tempat itu lebih kelihatan seperti gua penyelundup.